Ya, balik lagi di PTV Show, ngobrol sering tapi nggak bikin boring, ya cuma di podcast TV Show. Kita masih bersama dengan Ustadz Imran Faizin dan kita masih membahas tentang bagaimana sih mekanisme yang dilakukan oleh IMS atau Islamic Medical Service untuk memberikan layanan penghapusan tato gratis. Tadi udah dibahas ya, salah satu hambatannya itu yakni biaya gitu ya. Tapi mekanisme yang IMS lakukan untuk memberikan pelayanan tersebut, di samping tadi banyak sekali kegiatan dari IMS itu sendiri yang saya pikir jadi penasaran juga, ini sebenarnya awal mula terbentuk IMS itu seperti apa sih? Untuk lembaganya ya? Ya, lembaganya. Semula memang kita hadir atau IMS hadir ini sebenarnya lebih salah satu bentuk daripada semacam kegelisahan ya, semacam keinginan untuk kemudian bagaimana kami bisa mengakomodir di antaranya tim medis ataupun dokter, kemudian di sisi lain masyarakat yang memang sangat butuh terhadap layanan kesehatan secara maksimal. Itu untuk secara umumnya ya, untuk kemudian keinginan kami IMS bisa memberikan layanan maksimal khususnya di bidang kesehatan. Awal mulai seperti itu keinginan, tapi lahirnya dari mana? Artinya ketika ada keinginan itu sangat umum sekali ya. Kita pun sendiri sekarang melihat memang kondisi pertolongan bagi masyarakat di pedalaman khususnya atau masyarakat yang kurang beruntung itu masih sangat sulit sekali, masih banyak yang harus dibantu. Tapi mungkin ada satu pengalaman pribadi yang akhirnya sangat menyentuh hati, wah ini harus segera dibuat nih lembaga ini, atau bagaimana? Waktu itu atau IMS ini cikal bakalnya bermula kemudian terbentuk ini ketika tsunami Aceh ya. 2004. Di tahun 2004 ada tim kita yang ke sana, kemudian ternyata memang kebutuhan kesehatan ini memang sangat tinggi ya, sangat tinggi sekali untuk kemudian kalau 1, 2, 10 orang, 100 orang mungkin masih kurang lah untuk kemudian Indonesia yang begitu luas. Dan alhamdulillah kita terus berikhtiar untuk kemudian menjalin komunikasi dengan berbagai macam pihak. Terus di tahun 2008 kita mendapatkan SK di Menkumham untuk resmi berdiri, kita memberikan layanan. Jadi bermula dari sana, dari tsunami Aceh itu. Dari saat pergi melaksanakan tugas secara langsung begitu ya, dan melihat kondisi di lapangan sampai rasanya ini harus saat itu juga bisa dibuat begitu ya. Alhamdulillah sekarang IMS hadir dan insya Allah juga dapat membantu tentunya berbagai masalah ataupun hambatan dalam hal kesehatan khususnya, sehingga masyarakat bisa lebih merasakan manfaatnya begitu ya. Nah tadi ini juga satu hal yang menarik, kita sampai dengan perkembangan IMS hari ini memikirkan juga begitu bagaimana teman-teman sahabat taubat begitu ya bisa mendapatkan manfaatnya juga dari kehadiran IMS, salah satunya dengan penghapusan atau layanan penghapusan tato gratis. Bagaimana mekanismenya? Pertama untuk layanan yang kita berikan kepada teman-teman, kita melakukan jadi untuk hapus tato itu kan kita ada beberapa pilihan varian ya. Di klinik kami juga ada layanan berbayar tapi sangat terjangkau. Artinya bukan orientasi kami untuk kemudian mencari keuntungan semata ya. Betul, lebih ke bagaimana operasional kegiatannya berjalan. Kemudian kita juga punya program gratis. Gratis ini sejauh ini di kantor atau di klinik ada, tapi sejauh ini banyak kita lakukan, kita keliling, kita keliling ke masyarakat ataupun di lapas juga kita lakukan. Nah, tentunya kita tetap ketika di kota A misalnya, katakan di Jogja gitu ya, ataupun misalnya di Lampung gitu, kita berkoordinasi dengan dinas terkait, dengan pemerintah, dengan kepolisian, dengan dinas kesehatan tentunya kita melakukan koordinasi itu. Kemudian dengan masyarakat ya, dengan masyarakat kita juga menginformasikan bagi yang kemudian ingin menyempurnakan ijazahnya silakan. Nah, ada beberapa tahapan untuk kemudian bisa melakukan hal itu gitu ya, untuk kemudian bisa mendapatkan layanan penghapusan tato gratis itu. Jadi pertama ya syarat yang kita berikan gitu ya adalah ini pertama muslim ya. Ya muslim dan muslimah, karena kalau konsep kita hijrah itu kan di kita ya di dalam muslim. Kalau non muslim bagaimana kita arahkan ke klinik. Ke klinik. Kemudian kedua adalah yang punya tato tentunya. Kalau enggak tadi bingung ya, data apa yang mau dihapus gitu ya. Kita bukan lembaga ataupun instansi penghapusan utang ya. Itu nggak bisa datang ya. Nggak bisa datang. Penghapusan tato. Tapi boleh juga nih
jadi layanan selanjutnya. Barangkali membantu juga kan, hutang piutang ini jadi satu hal yang sangat berat juga dan harus diselesaikan hanya di dunia kan. Nah, mungkin nanti ada solusinya pemirsa ya. Mungkin juga nanti ada ide, ada solusi bagaimana kemudian hal tersebut juga bisa membantu, itu menyempurnakan juga. Karena urusan hutang piutang berakhirnya cuma bisa di dunia, benar ya Ustaz ya? Iya, betul. Masya Allah, itu jadi satu. Jadi pertama Muslim, kedua punya tato, kemudian ketiga sudah sepenuhnya hijrah. Sepenuhnya hijrah, bagaimana begini, maksudnya? Kita beberapa kali lakukan screening kegiatan itu banyak, kemudian terutama yang ABG yang ABG itu menghapus tato itu untuk membuat tato yang baru. Contohnya kita sering menemukan di lapangan. Jadi ABG ini apa ya? Kebanyakan kita temukan di lengannya, rata-rata di lengan. Itu tulisan atau gambar pasangan atau pacarnya gitu ya. Setelah putus pengen dihapus. Nah, kita khawatir bahwa nanti ini ketika dihapus kemudian pengen membuat yang lain. Nah, sehingga ini tidak masuk kriteria kita. Jadi benar-benar sepenuhnya hijrah untuk melakukan taubatan nasuha, artinya untuk benar-benar menghilangkan itu. Kemudian mereka nanti ini siap dibina. Ya, karena hapus tato sudah banyak. Ya, artinya banyak ini di rumah sakit sudah ada, di klinik sudah ada, bahkan di komunitas-komunitas ini sudah mulai banyak fenomena hapus tato ini. Namun permasalahan teman-teman atau teman-teman sahabat hijrah atau di komunitas kami dengan sahabat sobat tadi itu tidak hanya itu, tapi lebih kepada bagaimana menemukan dunia baru, menemukan lingkungan yang baru gitu. Karena godaan untuk kembali ke masa lalu luar biasa. Pastinya. Jadi, jangankan yang sudah pernah, yang belum pun ini suka tergoda kan, Masya Allah. Nah, kita sehingga mencaratkan untuk ikut siap dibina, karena kita akan membuat wadah baru. Sahabat tobat tadi itu untuk dilakukan pembinaan, sehingga tidak hanya hapus tato, tapi permasalahan secara rohaninya juga terselesaikan, ekonomi dan sebagainya juga terselesaikan. Kemudian yang keempat atau yang selanjutnya adalah mereka bebas ataupun secara jasmani dan rohani dinyatakan sehat. Nah, jadi jasmani dinyatakan sehat tentunya dengan pemeriksaan. Jadi kita lembaga kesehatan ini yang menjadi syarat wajib untuk si peserta ini dinyatakan fit dan tes ataupun dinyatakan lolos kesehatan. Ada beberapa tahapan. Jadi tidak hanya sekedar khususnya kesehatan tidak hanya sekedar tensi atau enggak. Jadi ada cek lab. Ada cek lab dulu. Jadi cek lab ini meliputi HIV/AIDS. Kemudian hepatitis B dan C sama gula darah. Jika kemudian ditemukan terindikasi salah satunya itu, kita tidak berani melakukan tindakan. Karena banyak resikonya tentunya juga ya. Dan mungkin itu juga tapi masih bisa mungkin pemirsa ya dilakukan, tapi dengan mungkin tenaga medis yang lainnya begitu ya, atau di tempat yang lainnya. Ya, tapi di MS sendiri itu jadi salah satu rangkaian untuk pemberian layanan penghapusan tato gratis. Tapi apa sih kemudian yang diwajibkan oleh IMS sendiri kepada sang klien ya, begitu ya, sahabat taubat itu? Bagaimana mereka cara membayarnya? Taruhlah gratis secara materi, tapi mungkin ada cara lain untuk membayar layanan tersebut, ada nggak? Kan ada juga beberapa yang gini, Ustaz, ada ya dengan menghafalkan surat misalnya begitu ya, atau sekian menghapus area ini dengan hafalan surat ini. Ada juga yang saya dengar cerita rekan-rekan seperti itu. Nah, di MS sendiri ini seperti apa? Kalau di syarat kami ya tentunya kewajibannya lah pembinaan ya. Pembinaan itu ya. Ikut dibina. Jadi karena memang di antar teman-teman. Jadi nggak putus pada penghapusan saja gitu ya. Iya, pembinaan dan pendampingan kita lakukan. Kemudian ada yang kita syaratkan kepada ya ajaklah untuk mengajak teman-teman yang lain untuk kemudian bisa berubah seperti si dia. Kalau kemudian yang ngajak misalnya saya atau Mbak Irma misalnya, berarti berat ya, ataupun susah lah, atau bisa lebih berantem atau ribut. Tapi kalau sama mereka lebih mudah. Karena kadang-kadang pemirsa kalau teman sendiri yang ngomong atau yang ngajak ini menjadi lebih mudah begitu ya. Dan itu untuk menuju ke arah yang lebih baik. Jadi kita menghilangkan rasa untuk dijustifikasi seperti itu ya kalau dari orang yang berbeda mungkin. Nah, Ustaz, nanti kita akan ngobrol lagi nih di segmen selanjutnya. Ada juga narasumber ini langsung kepada penerima manfaat nih, ya kan? Ada siapa Ustaz nih sudah? Ada kami sebut atau biasa kami panggil dengan Bang Iwan Dai.
Bang Iwan Dai. Ya. Masya Allah, kita jadi penasaran nih pemirsa. Kita akan hadirkan beliau di tengah-tengah kita dalam PTV Show sesaat lagi. Tetap bersama kami.